Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari, sambil kita menunggu masuk waktu Isya, kita sejenak mengangkat beberapa pembahasan dan kajian beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan itu menjadi salah satu dari jalan-jalan keberkahan di tengah kehidupan kita. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wasallamuhu alaihi, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Shahihu Fiqhus Sunnah, kitab yang membahas tentang permasalahan fikih. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang Anwa'ul Yamin Al-Qasamiyah, tentang jenis-jenis sumpah Pak, dalam Islam. Permasalahan mungkin yang dianggap sebagian orang sepele Pak. Padahal permasalahan ini jika seseorang keliru, itu bisa jatuh dalam perbuatan syirik. Bisa jatuh dalam perbuatan syirik. Ada yang dengan sumpahnya menyebut nama selain Allah. Apalagi di tengah masyarakat kita Pak, lebih ragam lagi. Ada yang namanya sumpah pocong segala. Jadi bercampur aduk antara ajaran Islam dengan ajaran nenek moyang. Sehingga menjadi perkara yang penting untuk kita ketahui, Pak. Beberapa kali kita lihat dan cukup viral di media sosial ketika dua orang bersengketa dalam satu masalah. Ya, mereka melakukan ritual sumpah. Itu tadi ada yang dibungkus dengan kain kafan seperti pocong saja, yang sedang bersengketa bersumpah satu sama lain ya bahwa ya dia tidak melakukannya, yang ini mengatakan bahwa dia melakukannya, dengan dibungkus kain kafan seperti pocong. Dengan keyakinan nanti jika ada yang berbohong dia pasti mati. Ada lagi yang bersumpah di tempat-tempat tertentu dengan keyakinan kalau dia berbohong, bersumpah di tempat keramat ini, pasti dia mati. Jadi ini kan sudah berbau syirik, Pak. Ya. Seolah-olah yang menghidupkan dan yang mematikan tempat itu atau ritual itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur sedemikian rupa bagaimana mestinya seorang muslim bersumpah, adab-adabnya diatur. Bagaimana semestinya bersumpah. Jadi perkara ini dianggap sepele, tapi realitanya di tengah masyarakat kita banyak orang yang terjebak dalam perkara ini. Terjebak mereka, Pak.
Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dan itu banyak, Pak. Dan dia mengira nggak ada yang salah dengan sumpahnya. Padahal Nabi katakan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah jatuh dalam dosa syirik. Contoh, demi Allah, demi Rasulullah, tidak sedikit jumlahnya orang mengira nggak ada yang salah dengan ucapan itu. Nggak ada yang salah dengan ucapan itu. Karena dia bersumpah dengan sosok agung, yaitu Nabi. Tanpa disadarinya jatuh dalam perbuatan dosa syirik. Maka ini menjadi pembahasan yang penting untuk kita ketahui batasan-batasannya, Pak. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas jenis-jenis sumpah. Ada yang disebut dengan al-yaminul laghu. Sumpah yang diucapkan seperti misal demi Allah, wallahi, billahi alaik, tallahi. Penyebutan lafzul jalalah yang tidak dimaksudkan sama sekali sumpah. Ini bagi orang-orang Arab, seperti yang saya sampaikan, bagi orang-orang Arab ini menjadi budaya, Pak. Ucapan, oh demi Allah antum sukses, nggak ada maksud sumpah kan? Dari redaksinya nggak ada sumpah di situ. Demi Allah sebaiknya kamu pergi. Nggak ada redaksi sumpah kan? Demi Allah saya tidak akan lakukan. Itu biasanya sumpah begitu. Demi Allah saya akan kerjakan. Demi Allah saya nggak akan bohong. Sumpah kan begitu, Pak. Tapi ada budaya dan tradisi orang-orang Arab yang kemudian dibolehkan dalam syariat penyebutan sumpah yang tidak dimaksud bersumpah. Namanya al-yaminul laghu. Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah-sumpah laghwun. Ya. Fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, tapi sumpah-sumpah yang kalian maksudkan dalam hati kalian, kalian benar-benar bersumpah gitu loh. Demi Allah saya tidak mengambilnya. Demi Allah saya tidak pernah masuk ke rumah itu. Itu kan ucapan sumpah yang memang hati ini memaksudkan ucapannya untuk bersumpah. Tapi kalau yaminul laghu itu tidak maksudnya bersumpah. Ini menjadi budaya dan tradisi yang diucapkan orang-orang Arab meskipun kita tidak familiar dengannya, Pak. Kita jaranglah kalau berbicara dengan bersumpah itu, hampir tidak ada budaya itu. Kemudian kita membahas yang kedua, al-yaminul ghamus. Sumpah yang dilakukan dalam rangka mengambil hak orang lain. Dia bersumpah, tapi sumpah itu dimaksudkan untuk mengambil hak orang lain. Demi Allah, lahan ini yang berjumlah 16 hektar, ini saya beli dulu pas saya masih muda. Ternyata itu lahan punya orang lain, Pak. Ini sedang rame, sengketa lahan, mafia lahan. Dia bersumpah bahkan dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Sumpah itu dimaksudkan untuk mengambil alih hak orang lain, Pak. Di kita lagi marak nih. Sengketa lahan hampir di mana-mana, mafia tanah hampir di mana-mana. Dan mereka tidak canggung dan tidak merasa takut sedikit pun bersumpah untuk mengambil hak itu. Nggak tanggung-tanggung, yang diakui, yang diklaim belasan hektar, Pak. Di tengah kota. Jangankan belasan hektar, beberapa ratus meter di pinggir jalan raya saja nilainya sudah miliaran. Wong orang menggeser patok, Pak. Shibron kata Nabi SAW. Barang siapa yang menggeser patok BPN, rumahnya digeser. Sejengkal aja kata Nabi, ini bukan mengambil alih sekian belas
hektar, sekian ribu, ya sekian ribu meter, enggak, sejengkal aja kata Nabi SAW akan dikalungkan pada hari kiamat 7 bumi. Dikalungkan 1 bumi saja, kita nggak bisa bayangkan. Bagaimana jika seseorang dikalungkan dengan 7 bumi? Ngambil sejengkal aja, patok BPN-nya digeser. Ya, bukan hanya di perkampungan saja, di perkotaan juga banyak terjadi praktek itu. Di persawahan juga begitu. Di persawahan juga begitu. Sehari diambil 10 cm. Katanya apa? Sedang mencangkul lahannya. Padahal yang dia kerok, tanahnya orang lain, Pak. Kita dulu teringat, kalau kita masih kecil main-main di tengah sawah, kita jalan di tengah-tengah sawah, galengan itu Pak ya. Galengan itu lebar-lebar. Ya, segini galengannya. Sekarang nggak ada cerita sawah galengannya segini Pak, segini Mas, betul-betul setapak. Pak. Ya. Yang ini ngambil. Udah kayak sirotol mustaqim aja itu Pak. Lama-lama. Orang lewat situ nyungsep di sawah. Bener-bener dibuat setapak. Saya ingat dulu masih kecil kalau main di tengah sawah, galengannya besar-besar Pak. Sekarang Masya Allah, betul-betul diukur setapak. Ya. Jadi yang ini ngambil, terus begitu. Ya. Jadi modusnya dia sedang menggemburkan lahan, tapi dikikis sedikit demi sedikit. Hati-hati masalah tanah Pak. Di kita sedang marak-maraknya ini. Ya. Bagaimana dengan mereka yang menyerobot, yang nilainya puluhan ratusan miliar. Ya, sejengkal yang mungkin nggak seberapa, ya begitu hukumannya berat. Nah, yaminul ghamus, sumpah ini dilakukan seseorang untuk mengambil hak orang lain, ya, mengambil hak orang lain. Demi Allah, ini anak saya, kan kejadian di Parung Pak ya. Ada satu rumah sakit yang dia terpisah dengan anaknya berapa tahun, 2 tahun atau apa, ya. Ternyata anaknya ditukar, ini mengklaim ini anaknya padahal anak orang lain. Ya, dia terpisah dengan ibu kandungnya sekian tahun. Ya. Bersumpah dia untuk mengambil hak ya, seorang ibu anak darinya. Ya. Kita sudah bahas yaitu al-yaminul ghamus. Tentu hukumnya termasuk dosa besar Pak, kabair. Al-yaminul ghamus termasuk dosa besar, al-kabair. Wa fa'iluha athimun bittifaqil muslimin, dan pelakunya dosa besar. Kalau tadi yaminul lahu enggak dosa, tapi kalau ini dosa besar. Kemudian yang akan kita bahas malam hari ini yaitu yang ketiga, jenis yang ketiga, al-yaminul munaqadah. Sumpah yang mengikat. Al-yamin al-munaqadah yaitu sumpah yang mengikat. Kalau tadi lahwun itu tidak mengikat, al-ghamus juga tidak mengikat. Nah, yang ketiga jenis sumpah yang mengikat. Apa maksudnya? Apa definisinya dengan sumpah yang mengikat? Dijelaskan oleh para ulama, maksud dengan sumpah al-yaminul munaqadah adalah sumpah yang dilakukan seseorang untuk perkara yang akan datang sifatnya. Dia bersumpah, tapi untuk sesuatu yang akan datang, bukan sesuatu yang sudah lewat. Ya. Dia bersumpah, saya akan lakukan ini, saya tidak akan lakukan itu. Nah, akan, Mbak. Waktu yang akan datang, itu yang dikatakan dengan al-yaminul munaqadah. Dan sumpah ini untuk sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan, Pak. Memungkinkan untuk dilakukan. Tidak mustahil. Ya. Sawa'un akana nafyan au isbatan. Ya. Jadi, kalau seseorang bersumpah terhadap sesuatu dan itu mustahil untuk dilakukan, tidak mengikat. Misal, demi Allah, saya akan panjat Burj Khalifah dengan tangan kosong. Kan sesuatu yang mustahil, Pak. Burj Khalifah setinggi lebih dari 800 meter dan kecepatan angin di udara di atas sana luar biasa kencangnya, maka mustahil seseorang untuk memanjat dengan tangan kosong. Nah,
Ini sumpah mengerjakan sesuatu tapi mustahil dilakukan. Adapun al-yaminul munaqadah, dia sumpah terhadap sesuatu yang itu mungkin dikerjakan seseorang. Ya. Misal, demi Allah saya akan belajar sungguh-sungguh untuk mencapai nilai tertinggi. Kan bukan mustahil. Orang yang belajar bersungguh-sungguh, ya dia akan mendapatkan apa yang dikejarnya, tidak mustahil. Ya. Sawa'un akana nafyan au itsbatan nahwu wallahi la af'alu kadza ay wallahi la af'alanna kadza. Seperti contoh, demi Allah saya akan kerjakan itu, atau demi Allah saya tidak akan kerjakan itu. Nah, itu yang disebut dengan al-yaminul munaqadah. Sumpah itu betul-betul mengikat. Sumpah itu betul-betul mengikat. Dan sumpah mengikat ini, sumpah yang mengikat punya syarat-syarat, Pak. Sesuatu dikatakan sumpah mengikat jika terpenuhi syaratnya. Sebuah sumpah dikatakan mengikat jika dia terpenuhi syaratnya. Ya. Dan para ulama mengklasifikasikan ada syarat yang terkait dengan orang yang bersumpah, dan ada syarat yang terkait dengan sesuatu yang dengannya dia bersumpah, dan ada syarat yang terkait dengan kalimat yang dengannya dia bersumpah. Jadi ada syarat terkait dengan pelakunya yang bersumpah. Kemudian ada syarat yang terkait dengan sesuatu yang dia bersumpah untuknya. Yang ketiga, ya, ada syarat yang terkait dengan lafadz kalimatnya, redaksinya, diksinya. Ya. Nah, yang pertama, syurutun fil halif. Yang pertama, syarat-syarat yang terkait dengan orang yang bersumpah. Dikatakan sumpahnya mengikat kalau terpenuhi 6 syarat. Jika terpenuhi 6 syarat, Pak. Jadi, apabila ada seseorang bersumpah, syarat itu tidak ada padanya, sumpah dia nggak pernah mengikat. Ya. Sumpahnya tidak akan mengikat sama sekali. Nah, dikatakan sumpah itu mengikat jika yang bersumpah pertama sudah balik, Pak, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu sengketa, nggak bisa dituntut, Pak. Itulah. Maka dikatakan sumpah anak ini tidak mengikat sama sekali. Karena pertama, dia belum balik. Ya. Misalkan nih, permasalahan ini disengketakan ke meja hijau. Nggak bisa dituntut. Pertama, karena yang bersumpah belum balik. Dia masih anak-anak tuh, Pak. Ya. Syarat yang kedua, al-aqlu, dia berakal, maksudnya waras. Adapun orang yang halu, ya, halusinasi, ada gangguan mental, atau cenderung gila, maka sumpah dia tidak mengikat sama sekali. Misal ada orang stres, depresi, Pak. Dia kemudian bersumpah, demi Allah rumah ini saya hadiahkan ke kamu. Misal, Pak. Kemudian kita tuntut, mana? Katanya rumah dihadiahkan ke saya. Loh, keluarganya tentu membantah. Kapan kita mengatakannya? Enggak, itu saudara Anda pernah bersumpah dan ini rekamannya. Keluarganya pun membantah, dibawalah ke meja hijau. Ternyata orang yang bersumpah ini depresi, Pak. Punya gangguan mental. Terkadang kumat, terkadang waras, balik lagi tidak waras, begitu. Maka sumpah tadi nggak mengikat sama sekali, si fulan tidak bisa menuntut sesuatu yang dia sumpahkan. Nah, syarat ini penting. Ketiga, kemudian al-Islam. Dikatakan sumpahnya mengikat jika dia seorang muslim. Dia bersumpah, demi Allah saya akan lakukan itu. Ya. Namun ada saja, Pak, orang-orang dulu, ya karena mereka tinggal di negeri-negeri muslim,
Akhirnya terbawalah mereka dengan aturan-aturan kaum muslimin. Banyak orang-orang non-muslim yang dia bersumpah dengan atas nama Allah tuh. Demi Allah saya tidak akan lakukan. Ternyata dia lakukan. Ya. Nah, orang-orang non-muslim yang bersumpah dengan atas nama selain Allah di sini dengan seorang muslim, non-muslim yang bersumpah dengan nama Allah, sebagian ulama khilaf berselisih pendapat apakah sumpahnya mengikat atau tidak. Ya. Menurut Abu Hanifah dan Malikiyah, sumpahnya tidak mengikat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, sumpah non-muslim tidak mengikat. Ya. Adapun menurut mazhab Syafi'i, muslim, non-muslim yang bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, maka dia mengikat. Menurut Syafi'iyah, ya, wal Hanabilah, ada non-muslim bersumpah. Ini kalau ada, Pak, ya. Cuma wallahu alam kita dapatkan kasusnya apa enggak. Ya, non-muslim tapi dia bersumpah demi Allah. Ya, menurut mazhab Syafi'i, sumpahnya sudah mengikat. Kemudian syarat yang keempat, at-talaffudzu bil yamin. Jika memenuhi syarat yang pertama, sumpahnya dilafatkan. Maka tidak dihitung kalau dia bersumpah dalam hatinya. Ya. Apalagi sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Atau bersumpah dengan isyarat. Ya. Nah, syarat seorang yang bersumpah, sumpah itu dilafatkan demi Allah, memang jelas dilafatkan. Adapun bisikan hati dalam hati nggak dihitung sama sekali. Syarat yang kelima, al-qasdu, ada maksud. Memang dia bersumpah untuk maksud tertentu. Maksudnya tertentu, jelas apa yang diinginkan. Li'annahu la mu'akhadzata illa biqasdin wa niyyah. Karena sesuatu yang kemudian dianggap sesuatu yang dengan tujuan dan niat. Sesuatu yang dianggap dalam agama adalah sesuatu yang berangkat dari niat dan tujuan yang tertentu. Syarat yang terakhir, al-ikhtiyar. Fala akhta'a au ukriha. Orang yang bersumpah ini dalam keadaan tidak dipaksa, Pak. Ya. Dia dipaksa untuk bersumpah, bahkan menandatangani sumpahnya di bawah tekanan dan paksaan, menyerahkan sebidang tanah misal di Jalan Baru seluas 5.000 meter. Dia dipaksa bersumpah di video. Bahkan dipaksa untuk bertanda tangan di atas materai. Maka orang yang bersumpah seperti ini nggak bisa dituntut. Karena dia bersumpah di bawah tekanan dan paksaan. Nah, ini 6 syarat yang terkait dengan orang yang bersumpah itu. Kemudian yang kedua, syarat-syarat yang terkait dengan yang disumpahkan untuknya. Yang disebut dengan al-mahlufu alaih. Seseorang bersumpah untuk apa? Ya. Yang pertama, perkara sumpah itu ayyakuna amran mustaqbalan, yang dia bersumpah untuknya adalah urusan perkara yang akan datang. Urusan perkara yang akan datang. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyakunal mahlufu alaih amran mutasawwaran al-wujud haqiqatan indal halaf. Sesuatu yang dia sumpahkan adalah perkara yang memang ini bisa diwujudkan, Pak. Perkara yang bisa direalisasikan. Seperti tadi contoh ekstrim, dia bersumpah, misalkan saya akan panjat menara Burj Khalifah dengan tangan kosong. Itu kan sesuatu yang kalau dengan peralatan panjat, ya mungkin bukan sesuatu yang mustahil bagi sebagian orang. Ya. Tapi kalau dia dengan tangan kosong manjat, wah ini mustahil tentunya. Ya. Nah, ini syarat perkara yang kita sumpah untuknya, perkara yang memang memungkinkan untuk diwujudkan, bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil.
Kemudian yang ketiga, syarat-syarat yang terkait dengan redaksinya, Pak. Diksinya. Ya, jadi ada 3 bagian. Syarat yang terkait dengan orang yang bersumpah itu, syarat yang terkait dengan perkara yang dia bersumpah untuknya, yang ketiga, perkara yang terkait dengan diksinya, ya, redaksinya. Syarat yang pertama, alla yakunal qasam bi makhluk. Dikatakan sumpah itu mengikat jika dia bersumpah bukan dengan nama makhluk. Contoh, demi Allah, demi Rasulullah. Itu namanya sumpah dengan makhluk, Pak. Meskipun dia sudah bersumpah dengan nama Allah, namun dengan penambahan demi Rasulullah, sumpah itu tidak mengikat. Karena di situ dia telah bersumpah dengan atas nama makhluk. Dulu Umar radhiyallahu anhu pernah bersumpah dengan atas nama leluhur. Demi bapak-bapak saya, demi nenek moyang saya. Orang Arab kan bangga dengan leluhurnya, Pak. Dan ditegur oleh Nabi SAW. Enggak boleh sumpah dengan, kalau ingin disumpah, sumpahlah dengan nama Allah, kata Nabi SAW. Ya. Wa qad taqaddamat adillatu hadha syart fi awalil bab. Yang kedua, Allah yafsila bainal mahluf bihi wal mahluf alaihi bisukutin wa nahwih. Diksi dia nggak boleh ada jeda. Ya. Ya kalau jeda sesaat nggak ada masalah, tapi antara ya yang dia sumpahkan itu, ya, antara sumpahnya dengan yang disumpahkan atasnya, ini nggak boleh ada jeda. Demi Allah, demi Allah apa? Ya ada jeda lama, Pak. Enggak jelas. Orang mau sumpah apa sih antum? Kok demi Allah dong? Demi Allah apa? Nyebutnya baru besok. Iya, ini enggak mengikat. Demi Allah, tapi nyebut bagian saya tidak akan lakukan, tapi esok. Ya. Maka tidak boleh ada pisah antara sumpahnya dengan apa yang disumpahkan atasnya. Yang ketiga, khalauha minal istithna ay ta'liq ala masyiatillahi ta'ala wa nahwu dzalik mimma la yatasawwar ma'ahu al-hanath wa sayati bayanuhu insyaallah. Yang ketiga, bahwa dia tidak boleh ada pengecualian, Pak, di dalam sumpahnya. Ya, demi Allah saya tidak akan lakukan kecuali kalau Allah berkehendak. Sumpahnya ngambang, Pak. Ya, jadi nggak boleh di situ ada al-istitsna, pengecualian. Demi Allah, saya tidak akan kerjakan kecuali kalau Allah berkehendak. Ya itu urusan lagi, itu beda lagi takdir nanti itu. Begitu, Pak. Itu nggak boleh ada semacam kalimat diksi semacam itu, nggak boleh. Ya. Dan nanti akan ada pembahasannya. Kemudian diangkat permasalahan oleh para ulama hukmul barri wal hanasi fiha. Hukum merealisasikan sumpah atau dia menganulir sumpahnya. Ya. Merealisasikan sumpah atau menganulir sumpahnya. Ada pembahasan terpisah. Al-yaminul munaqadah imma an takuna. Sumpah yang mengikat ada 2 kemungkinan, Pak. Ya, sumpah yang mengikat ada 2, bukan 2 bahkan, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ala fi'lin wajibin au tarki maksiatin. Sumpah yang dilakukan terhadap perkara yang wajib atau dia meninggalkan maksiat. Seperti wallahi la usalliyanna zuhra, demi Allah saya akan sholat zuhur. Nah, ini sumpah untuk perkara wajib dikerjakan. Demi Allah saya akan sholat zuhur. Ya.
Demi Allah, saya akan berbakti kepada kedua orang tua. Ini sumpah yang sifatnya wajib. Demi Allah, saya akan selalu menafkahi istri saya. Demi Allah, saya akan selalu menjaga anak-anak saya. Ya. Jadi sumpah mengikat ini ada beberapa peluang. Autarki maksiyah, atau sumpahnya untuk meninggalkan suatu perbuatan maksiat. Demi Allah, malam ini saya nggak akan mencuri. Meninggalkan maksiat. Fayajibul barru fiha wa yahrum al-hanatsu bila khilaf. Sumpah yang semacam ini orang wajib merealisasikan sumpahnya, Pak. Yang disebut dengan bar. Hukmul bar. Maksudnya merealisasikan. Untuk perkara menjalankan perintah wajib, meninggalkan yang larang, maksiat, ini sumpah yang wajib direalisasikan dan haram hukumnya untuk dianulir. Wajib diwujudkan dan haram untuk dianulir sumpah seperti ini. Kemudian kemungkinan yang kedua, al-yaminul munaqadah, sumpah yang mengikat ini, wa imma an takuna ala fi'li masiyatin aw tarki wajibin. Sumpah juga bisa kemungkinan pada perkara dia mengerjakan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Menjalankan maksiat atau dia meninggalkan yang wajib. Misalkan, demi Allah, pekan ini saya nggak mau sholat Jumat, misal. Demi Allah, minggu ini saya nggak akan sholat Jumat. Itu kan dosa, Pak, ya, haram. Dia bersumpah tapi untuk meninggalkan kewajiban. Ya. Maka dalam kondisi ini dia wajib anulir, batalkan sumpahnya. Ya. Dan kafaratnya dia mengerjakan apa yang dia bersumpah untuk tidak dikerjakan. Ya. Kondisi ini hukumnya haram untuk merealisasikan sumpahnya. Bahkan dia harus bertaubat. Masa bersumpah tidak ingin sholat Jumat pekan ini? Ya kan dosa bagi laki-laki. Kemungkinan yang ketiga, wa imma an takuna ala fi'lin mustahabbin au tarki makruh. Kemungkinan yang ketiga, sumpah al-yamin munaqadah dalam perkara menjalankan perkara sunnah yang dianjurkan dan bersumpah meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan. Contoh misalkan, wallahi la usalliyanna sunnatas subh. Seperti contoh, demi Allah, dari rumah nih Pak, demi Allah saya akan sholat sunnah qobliyah subuh di masjid. Au la altafitu fi salati fayakunul barru mustahabban wal hanasu makruhan. Maka merealisasikan sumpah semacam ini hukumnya sunnah, Pak. Kalau tadi kan demi Allah saya akan sholat Jumat minggu ini, ya merealisasikannya hukumnya wajib. Menganulirnya hukumnya haram. Tapi jika perkara terkait dengan sunnah, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, ini mewujudkan sumpahnya, hukumnya juga sunnah. Karena perkara yang dia bersumpah untuknya juga sunnah. Ya. Kemudian, jika perkara itu, fayakunul barru mustahabban wal hanasu makruhan. Akan tetapi jika dia menganulir sumpahnya, ya sampai derajat makruh maksimal. Tadi, demi Allah saya akan sholat 2 rakaat qobliyah subuh di masjid. Nah, menganulirnya hukumnya makruh. Merealisasikannya hukumnya sunnah. Ya, karena perkara sunnah ditinggalkan makruh, Pak, ya. Sesuatu yang sunnah ditinggalkan, ya dia makruh. Kemudian kemungkinan yang keempat, wa imma an takuna ala fi'lin makruh au tarki mustahab. Bisa juga sumpah al-yamin munaqadah terjadi dalam perkara
perbuatan mengerjakan perbuatan yang dimakruhkan dan meninggalkan perbuatan yang dianjurkan. Perbuatan yang dimakruhkan dan meninggalkan perbuatan yang dianjurkan. Ya. Fayustahabbul hanath wa takfir wa yukrahul bar fiha. Jika mengerjakan sesuatu yang makruh, maka dianjurkan dia untuk menganulir sumpahnya. Dia bersumpah demi Allah, ya, sesuatu yang makruh. Ya. Apa sesuatu yang makruh? Ya, orang tidur saat khutbah berlangsung. Bisa. Demi Allah nanti pas khutbah Jumat capek nih kerja, saya mau tidur lah pas khutbah. Itu. Jadi pas khutbah dia gunakan istirahat betul tuh untuk tidur. Maka yang seperti ini dianjurkan untuk dianulir sumpahnya. Ya. Dan kemudian dia ganti dengan yang lebih baik darinya. Mendengarkan khutbah, itu yang lebih baik. Ya. Sebagian ulama menghukuminya makruh Pak ya. Tidur saat khutbah Jumat berlangsung hukumnya makruh. Ya, kata para sahabat Nabi SAW, seperti pasukan yang berperang, menang, tapi nggak bawa rampasan perang, Pak. Jadi menang nih, bukan kalah. Dia menang peperangan itu, tapi perang itu nggak ada hartanya sama sekali. Pasukan nggak meninggalkan apapun. Barang-barang berharga, barang-barang yang dibawa berperang bukan barang-barang berharga. Jadi menang, ya tapi nggak senang gitu, Pak. Tapi kalau dia menang, pulang ke rumah, ketemu istri, ada yang bawa emas 1 batang, ada yang bawa ya perak sekian, ada yang bawa perhiasan. Wah itu senang Pak. Ya. Jadi kata para sahabat, orang yang tidur ketika khutbah Jumat berlangsung, seperti para mujahidin yang berperang, tapi pulang tidak membawa rampasan. Ya dapat pahala tapi rugi lah, gitulah Pak, kurang lebih. Ya dapat pahala, ya tapi nggak banyak lah. Maka orang yang seperti ini kata Nabi disebutkan dalam hadis man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi wa yaf'al. Kata Nabi barang siapa yang bersumpah ya dalam sebuah urusan yang dia lihat ada yang lebih baik dari apa yang ingin dia sumpahkan, ada yang lebih baik, maka hendaknya dia tinggalkan sumpahnya dan kerjakan yang lebih baik. Dia tinggalkan sumpahnya dan kerjakan yang lebih baik. Ini kejadian pada Abu Bakar Pak ya, radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar dituduh putrinya melakukan serong dalam peristiwa haditsul ifki, orang munafik menyebar isu hoax. Ya, jadi produsen hoax itu orang-orang munafik Pak. Menyebar isu di kota Madinah bahwa Aisyah istri Nabi SAW berlaku serong selingkuh. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kepada pembahasan kita, yaitu seseorang yang bersumpah dan ternyata ada yang lebih baik dari apa yang dia bersumpah untuknya, maka dianjurkan untuk dia menganulir sumpahnya dan melakukan yang lebih baik. Contoh kasusnya terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika disebar isu hoax di tengah-tengah penduduk Madinah bahwa Aisyah berselingkuh dengan seorang pria yang bernama Safwan ibnu Mu'attal. Peristiwa ketika Aisyah tertinggal dari kafilah dan ditemukan waktu itu Aisyah oleh seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibnu Mu'attal. Ditemukan waktu itu Aisyah tertinggal. Maka kemudian Aisyah pun dipersilakan naik untanya dan Safwan ibnu Mu'attal berjalan menuntun onta. Sepanjang perjalanan tidak ada sepatah dua kata patah sekalipun yang diucapkan. Mereka diam untuk menjaga terjadinya fitnah. Apalagi Safwan ibnu Mu'attal melihat ini istrinya Nabi. Gak boleh macam-macam. Begitu masuk kota Madinah mereka terlihat berduaan. Nah, orang-orang munafik nyebar hoax. Disebarlah isu kalau Aisyah berselingkuh. Ya. Di antara yang menyebar isunya orang yang setiap bulan dinafkahi Abu Bakar, Pak. Orang yang tiap bulan sama Abu Bakar dibiayai, Pak. Betapa marahnya Abu Bakar. Ternyata ini orang menikam dari belakang. Kalau orang sekarang bilang sengkuni, Pak, ya. Dihidupin, dinafkahi, tinggalnya di rumahnya Abu Bakar, makannya sama beliau.
biaya-biaya ditanggung hidupnya oleh Abu Bakar, ternyata dia yang menyebar isu Aisyah selingkuh. Kalau kita di posisi Abu Bakar, apa reaksi kita, Pak? Yang paling pertama kita stop. Ya. Nafkah kita yang selama ini kita berikan, itu reaksi paling wajar, Pak ya. Orang nggak tahu diri, udah dibiayain tiap bulan, ternyata dia yang nyebar isu. Pak, reaksi paling wajar, kita stop. Saya nggak bakal kasih dia tunjangan lagi. Ya, saya nggak bakal nafkahi dia lagi. Itu terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya akan putus nafkahnya. Nggak akan saya transfer lagi. Enak aja. Tiap bulan dibiayai, ternyata dia yang nyebar isunya. Ya, akhirnya nggak ditransfer lagi, Pak. Beberapa waktu. Ya. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam peristiwa ini, Pak ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah an yu'tu ulil qurba. Ya enggak patutlah orang yang Allah berikan kelebihan harta seperti halnya Abu Bakar memutus nafkah karib kerabatnya, Pak. Jadi begitu peristiwa itu terjadi, Abu Bakar bersumpah enggak bakal saya nafkahin lagi, turun ayat yang mengatakan nggak patut orang yang Allah berikan kelapangan harta, kemudian dia memutus nafkahnya kepada karib kerabatnya. Ya. Begitu turun itu ayat, ya namanya orang soleh, Pak ya, udah nggak mikir lagi, saya akan lanjutkan nafkahnya, saya akan transfer lagi. Lupa seketika tuh perbuatan ini orang yang menyebar isu Aisyah berselingkuh, lupa semua, dan Abu Bakar kembali memberikan nafkahnya. Itu orang baik, Pak ya. Maka wajarlah jika Abu Bakar ya orang terbaik setelah para nabi dan rasul, Pak ya. Orang yang paling baik setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar. Ya, begitu turun ayat langsung dilanjutkan nafkahnya. Dan yang terakhir, wa imma an takuna ala fi'lin mubah fal barru afdal ma lam yakun fihi aziyah wa ma lam yakun fil hanathi khairan lil ahaditsil mutaqaddimah. Yang terakhir, kemungkinan seseorang bersumpah untuk mengerjakan sesuatu yang mubah. Ya. Maka untuk sesuatu yang mubah, ya merealisasikan sumpahnya, ya itu lebih baik. Ya, selama perkara itu tidak membawa kepada masalah lain, Pak ya. Masalah lain, sesuatu yang mubah. Demi Allah, saya mulai bulan depan akan rutin berolahraga. Ya, olahraga mubah. Ya. Maka apalagi jelas itu manfaatnya. Maka yang paling afdol adalah merealisasikannya. Ya. Kecuali olahraganya udah mulai ekstrim, Pak ya. Olahraganya udah nggak kenal waktu. Ya, dia punya hobi olahraga lari. Tapi bukan sekedar lari sehat, ikut turnamen kemana-mana, kerja di kantor akhirnya izin, bolos, urusan keluarga nggak diurusin, ikut turnamen, di Kalimantan, turnamen di Bali, turnamen di Jawa Timur, ya ini sudah membawa madorot, Pak. Yang awalnya olahraga bermanfaat, tapi ternyata olahraganya kebablasan, ikut turnamen di mana-mana, kerjaan banyak izinnya, urusan keluarga nggak diperhatikan. Ya kalau sudah muncul madorot seperti ini, lebih baik perkara mubah itu ditinggalkan. Dia batalkan sumpahnya, karena ada yang lebih baik. Tapi jika olahraganya sebatas ya menjaga kebugaran, sehat, terukur, tidak mengganggu kewajiban lainnya, nggak ada masalah, Pak ya. Ya, jam sekian dia harus ngantor, ya jam sekian selesai dia berangkat ngantor. Urusan keluarga tetap berjalan dengan baik. Allahu a'lamu bishawab. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan dalam kesempatan berbahagia di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu memastikan ya ketika kita bersumpah tidak melanggar batasan-batasan.
ketika kita bersumpah tidak terperosok dalam perbuatan kesyirikan. Ya, sebab perkara ini berpotensi menyeret seseorang kepada dosa kesyirikan. Allahu a'lamu bissawab. Kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.